Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Tsumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak jemaah masjid Salman Al-Farisi yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang telah memberikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat sunnah, nikmat kesehatan dan nikmat lainnya. Alhamdulillah, sehingga di pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul di tempat yang penuh berkah, di masjid atau majelis yang penuh berkah ini, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu bertolak ilmi, menambah wawasan ilmu syar'i kita, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim." Mencari ilmu ini merupakan kewajiban setiap muslim. Yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga di majelis ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang berkah, semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga berlimpah kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah mereka sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin rahimahullah, seperti biasa kita akan kembali menjelaskan salah satu di antara dosa-dosa besar. Sekali lagi, tujuan kita membahas hal ini adalah agar kita bisa waspada, bisa menjauhi dosa-dosa besar tersebut. Karena kalau seseorang melakukannya, maka dia menjadi orang yang merugi dunia dan akhirat. Nah, kalau masih rahimahullah, salah satu di antara dosa lisan yang kadang orang tidak menyadarinya, yaitu mungkin kebaikan yang pernah dia lakukan kepada orang lain. Kebaikan bisa berupa apa saja, bisa bentuknya pemberian, bantuan, atau apapun itu. Ketika dia misalkan dalam kondisi kesal, dalam kondisi marah, nah ini biasanya akan berucap kata-kata yang bisa menyakiti orang yang pernah dibantunya, orang yang pernah menerima bantuannya. Maka inilah yang dinamakan adalah dosa mengungkit kebaikan. Nah, ini akan kita jelaskan di pagi hari yang berbahagia ini, tentang dosa mengungkit kebaikan kepada orang lain. Nah, kalau orang yang melakukannya menyadari, ternyata dampaknya luar biasa. Selain akan merusak hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat, juga secara agama akibatnya parah sekali. Kita jelaskan. Jelas ini adalah dosa yang membinasakan pelakunya dunia akhirat. Nah,
Yang paling kentara dalam masalah ini adalah tentang bersedekah. Kita tahu bersedekah ini adalah amalan yang luar biasa besar pahalanya. Bukan hanya 10 ya, sebagaimana keumuman amalan-amalan lainnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandaannya sampai ratusan, sampai 700 kali lipat dari pahala amalan sedekah, amalan bermanfaat. Kita bisa melihat hal ini di surat Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Orang yang berinfak, yang bersedekah di jalan Allah, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila, maka ini serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir di kulli sunbulatin habbat, di mana setiap butirnya ada 100 biji. Berarti berapa? 700 ya. Perumpamaan untuk orang yang bersedekah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan bagi orang yang dikehendaki pahala. Artinya boleh jadi seseorang akan lebih dari, tergantung niat yang ada dalam diri, ikhlaskan atau tidak. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Coba kita lihat ayat ini. Pertama, pahala sedekah yang kita keluarkan, sedekah untuk pembangunan masjid, sedekah untuk kemakmuran masjid, sedekah untuk orang-orang yang membutuhkan, dan berbagai hal yang membutuhkan bantuan dari kita, ini pahalanya sangat luar biasa, sampai 700 kali lipat. Ini baru pahala. Belum Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti kebaikan atau pemberian yang kita berikan kepada orang, diganti dengan berlipat dari sisi dunia seperti ini. Jadi jelas pahala sedekah ini pahala yang luar biasa, amalan yang luar biasa besar ya, pahala yang Allah akan berikan kepada mereka yang bersedekah, dengan syarat kaum muslimin rahimahullah, dengan syarat melakukan sedekah tersebut ikhlas semata-mata kepada Allah. Ikhlas hanya mengharapkan pahala ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baru pahala sedekah yang banyak tersebut akan kita dapatkan. Kalau tidak ikhlas, maka sia-sia pahala tersebut. Ya, sia-sia amal kebaikan yang dia lakukan tersebut. Tidak akan apa-apa kalau kita melakukannya bukan karena ikhlas karena Allah, ingin dipuji, ya, ingin disebut sebagai orang dermawan misalnya, maka tidak pada. Nah, bentuk seseorang dikatakan ikhlas karena Allah adalah dengan tidak menyebut-nyebut kebaikannya tersebut, tidak mengungkit-ungkit pemberiannya tersebut kepada orang lain, kepada orang yang tidak berdosa, apalagi sampai menyakiti hati si penerima tersebut lebih-lebih. Ya, ini akan menghilangkan pahala dari amal kebaikan tersebut. Hal ini bisa kita lihat di ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adha." Orang-orang yang menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya, menyedekahkan hartanya di jalan Allah, kemudian dia tidak mengungkit-ungkit pemberian tersebut. Dia tidak mengungkit-ungkit kepada orang yang diberikan tersebut, dan juga tidak menyakiti hati si penerima tersebut. Lahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala yang luar biasa di sisi Rabb mereka. Wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dan tidak ada rasa takut kepada mereka atas apa yang akan mereka hadapi kemudian hari di akhirat. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak merasa bersedih atas apa yang akan mereka tinggalkan di dunia, ya, ketika menuju kehidupan akhirat seperti ini. Jadi ikhlas ini syarat utama
kita mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti ikhlas, ya, ciri ikhlas adalah dengan tidak mengungkit-ungkit pemberian kita atau sedekah kita kepada orang lain. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, mengungkit-ungkit pemberian ini adalah perbuatan tercela. Bahkan disebutkan di ayat setelahnya bisa menghilangkan pahala dari kebaikan tersebut. Bayangkan, kita sudah banyak mengeluarkan harta, kita sudah banyak memberikan bantuan, lalu kita ungkit pahalanya minat sedikit. Ini kerugian besar ya, bagi orang yang melakukan demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian membatalkan, jangan kalian menghancurkan pahala sedekah kalian dengan apa? Bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit pemberian tersebut dan menyakiti hati si penerima. Kita akan jelaskan nanti definisi dari al-mannu dan al-adha. Hal ini kata Allah Subhanahu wa taala, kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Perumpamaan orang seperti ini yaitu orang seperti dia, orang menapakkan hartanya karena dia ingin dipandang, ingin dilihat sebagai orang yang baik, orang yang baik, dan seperti orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa'asabahu ghayrun fatarahu sawdan la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qauman kafirin. Maka perumpamaannya seperti batu licin, ada batu, di atasnya ada tanah, ya, tumpukan tanah, lalu turun hujan yang deras, maka tanah tersebut akan habis ketika terkena air hujan. Nah, seperti itu para orang yang bersedekah lalu mengungkit-ungkit pemberi, seperti yang tadinya tumpukan tanah yang banyak lalu terkena air yang deras, habis. Maka ini luar biasa, mengerikan sekali. Artinya sangat merugi sekali orang-orang yang melakukan hal demikian. La yaqdiruna 'ala syai', mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Tidak ada hasil, ya, apa yang mereka usahakan. Allah la yahdil qaumal kafirin. Bahkan dikatakan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang diserupakan seperti orang tadi, ya, orang pikir sudah memberi lalu dia mengikuti pemberian tersebut. Tapi kalau sehingga di ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 perkara yang bisa merusak pahala sedekah seseorang. Yang pertama adalah al-man, menyebut-nyebut sedekah kepada orang menerima. Yang kedua, al-adha, menyakiti hati si penerima. Dan yang ketiga yaitu berinfak karena dia. Jadi dia memberi sedekah, berinfak, beri bantuan hanya untuk disebut sebagai seorang dermawan, hanya untuk dipandang sebagai orang yang baik. Ya, tidak. Yang keempat, tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Artinya orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak mungkin melemahkan. Hanya orang-orang yang tidak beriman Allah dan hari akhir saja yang suka mengungkit pemberian kepada orang lain. Jadi seperti itu. Jadi ayat ini menandakan bahwa orang yang suka mengungkit pemberian kepada orang lain ini bisa menghilangkan pahala sedekah. Ya, kaum muslimin rahimahumullah. Oleh karenanya di sini dikatakan bahwa hendaknya ketika disuruh ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, mengakhirkan kebaikan kita semuanya di kita. Ya, kita ikhlaskan semuanya untuk mengharap pahala dari Allah, bukan mengharapkan kebaikan dari orang yang kita berikan, orang yang kita berikan tidak. Ya, ketika kita bersedekah, ya, kita lupakan pemberian tersebut dan kita berharap kebaikan atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita dalam
bersedekah seperti itu. Kemudian para ulama di sini menjelaskan tentang apa itu al-manhu dan al-adhan, ya, karena ada definisinya yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Syekh Abu Bakar Al-Jabir Al-Jazairi rahimahullah taala, al-manhu, al-man, ya, ini adalah menyebut sedekah atau menghitung-hitungnya kepada orang yang menerima sedekah dengan bentuk yang diberikan kebaikan kepada dihitung. Jadi kita pernah memberi kepada sebulan sekian, bahkan mungkin sebagian orang sama. Ada terkadang tradisi yang kurang bagus juga. Ketika misalkan di suatu wanita, maka orang yang memberi amplop atau uang ini akan dicatat nama-namanya. Si fulan memberi 50.000 misalnya, si fulan 100.000. Nah, ketika si fulan yang memberi tersebut mengadakan walimah hajatan, maka sudah ada catatan berapa memberinya, nanti diberinya sekian lagi seperti itu. Ini sebetulnya akan menghilangkan keikhlasan. Kalau kita memberikan yang sesuai dengan ini, misalnya hari ini namanya sama-sama, misalnya ini gak mau undi gitu. Nah, dalam masalah sedekah tidak seperti itu. Jangan pernah menghitung-hitungnya, ya, ketika memberikan kebaikan kepada orang. Sedangkan al-adha, kata beliau, adalah menyakiti orang yang menerima sedekah dan menghinakannya, baik dengan ucapan-ucapan yang menyindir, misalnya, atau kalimat-kalimat yang menghinakannya. Nih, ya, kamu orang yang tidak mampu, saya bantu. Ada pernyataan seperti itu. Kamu orang miskin, saya bantu. Kamu wajahnya seperti kesusahan. Ini kan kata-kata yang apa? Kata-kata yang menyakiti, ya? Menyakiti orang yang menerima sedekah. Udah, ketika memberi, jangan ada ucapan-ucapan yang seperti itu. Sementara Ibnu Hajar Al-Makki rahimahullah taala, innal manna huwa an yu'addida ni'matahu al-akhir aw yadhkuraha liman lam yu'ti al-akhir ibtila'an wa'id. Jadi maksudnya al-manna, kata Ibnu Hajar Al-Makki, adalah menghitung pemberian. Apapun itu pemberian ini lebih umum, karena kebaikan itu banyak sekali, ya, baik pemberian, ya, atau bentuknya uang, bentuknya barang, pertolongan dan sebagainya kepada orang yang pernah menerima, atau dia menceritakan pemberiannya kepada orang tersebut, orang yang diceritakan, yang kalau seandainya yang dibicarakan ini mengetahuinya, dia akan membenci, dia tidak menilai, ya, bahwa dia dulu pernah dibantu orang tersebut, malah disebarkan kepada orang lain. Nah, ini namanya al-man. Ini termasuk al-man adalah menceritakan kepada orang lain bahwa dia pernah membantu si fulan, sementara kalau si fulan tahu, ya, hal tersebut, dia tidak akan mengalaminya. Nah, ini pun termasuk bagian dari apa? Al-man. Jadi jangan pernah menceritakan kebaikan kita kepada orang lain. Itu antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa huwa an yar'a anna li nafsihi maziyatan 'ala al-mutasaddiq 'ala al-mutasaddaq 'alaihi bi ihsan ilaihi. Jadi maksud dengan al-man, sebagian pendapat, seseorang yang tadi memberikan kebaikan merasa dirinya lebih istimewa dibanding orang yang diberi, merasa dirinya lebih mulia dibanding orang yang diberi. Perasaan seperti itu saja, kenapa ini termasuk bagian dari al-man, ya. Ini ada niat kita ini harus diluruskan ketika memberikan bantuan, memberi sedekah, ya, memberi pertolongan kepada orang lain. Niatnya harus betul-betul ikhlas kamu. Gak boleh ada unsur lain, apalagi merasa kita lebih mulia daripada orang yang kita berikan. Ini termasuk bagian dari al-man kata Ibnu Hajar Al-Makki. Maka dikatakan oleh beliau, ya, wa lidzalika la yanbaghi an yaqula minhu du'aan wa la yaqma' fihi. Oleh karenanya tidak ada bagi orang yang bersedekah dia meminta doa,
kepada orang yang memberi. Nah, ini yang kadang kita tidak sadar ya. Kadang kalau kita memberi kepada seorang, kita katakan doakan saja Pak, saya begini dan begitu. Ada kata Ibu Hajar Alman, ini bisa masuk bagian Alman tadi ya. Ini cukup kita berikan tanpa ada embel-embel mohon didoakan. Apalagi berharap ya, ada harapan si bulan yang kita berikan tersebut dia mau berterima kasih kepada kita ya, ada seakan-akan merasa balas budi misalnya. Jadi ada harapan seperti itu karena dia ketika memberi misalkan menunggu barangkali ada ucapan terima kasih atau apa. Nah ini masalah yang cukup kadang tidak disadari oleh kita. Terkadang ketika kita memberi pengen ada ucapan terima kasih di dalam kita katakan dalam memberi cukup merusak kita dengan Allah ya, tidak perlu ada keinginan untuk didoakan atau ada ucapan terima kasih seperti itu. Kalau doakan alhamdulillah, kalau tidak jangan marah seperti itu. Nah, li'annahu rubbama kana fi muqabalati ihsanihi fa yasqutu anhu, karena kadang yang boleh jadi yang kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan ucapan terima kasih dari orang yang memberi, nah itulah pahala yang kau dapatkan. Pahala. Jadi pahalanya sudah di dunia sudah, sementara di akhirat dia tidak dapat karena sudah mendapatkan ucapan terima kasih yang diharapkan maksudnya. Dia berharap, betul ada ucapan terima kasih, nah itu pahala sudah diberikan. Sementara pahala di akhirat dia tidak mendapatkan. Nah ini hati-hati. Jadi ketika memberi sesuatu, beri. Jangan berharap ucapan terima kasih, apalagi meminta didoakan itu. Gara-gara kita memberi kepada. Nah kalau muslimin rahimahullah, sementara kata itu ajaran Makki yang dimaksud dengan al-adab tadi kan al-man huwa an yanharahu aw yu'ayyirahu aw yashmahu bahada kalman ya muskitun li thawabihi wa ajri kama akhbarallah. Sedangkan al-adab kata beliau adalah orang yang bersedekah mencaci maki, membentak, menghinakan orang yang menerima sedekah. Jadi dikasih bisa dengan sikap ya, menghinakan ngasihnya sambil melempar, menghinakan ya, ngasih sedekah sambil dilempar. Ada nggak sedekah? Ada. Masih dilempar. Ini kan menghinakan menerima. Ya. Atau ngasihnya sambil membelakang, ini menghinakan. Atau apa? Nih tadi saya katakan, nih orang-orang rakyat jelata, ada yang berkata ini ya, rakyat jelata, orang-orang miskin, nih saya kasih, ini menyakiti sekali. Nah ini namanya al-adab, ya, menyakiti hati si beriman. Jadi al-manu ya mengungkit pemberian atau kebaikan, dan al-adab ini adalah dosa besar yang disebutkan oleh Allah. Terutama muslimin rahimahullah. Kemudian Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, al-manu dzikrun nikmati ala ma'na ta'rif laha wa taqlid biha. Jadi al-manu dia menyebut nikmat dengan maksud menghitung itu nikmat atau kebaikan tersebut dan menyalahkan atau menghina orang yang menerimanya. Ini definisi beliau cakup al-manu dan al-adab. Jadi menguji pemberian yang pernah diberikan kepada orang lain sekaligus menghinanya, ya, mencaci makinya atau menyakiti hati si penerimanya. Contohnya kata beliau, qad ahsantu ilaika wa na'ashuka wa shibhan. Ya, seperti perkataan dulu, bukankah pernah berbuat baik kepada begini dan begitu, bukankah pernah menolong kepada begini dan begitu. Nah ini ada ya, mengingat-ingat kebaikannya ini sudah menghilangkan pahala kebaikan sendiri. Baik, kaum muslimin rahimahullah. Dan kata beliau dikatakan di sini, wal manu minal kabair, ya,
perbuatan al-man mengundi duit pemberian ini termasuk bagian dari dosa besar, ya, dosa yang besar. Kemudian kaum muslimin rahimahumullah, Ibnu Sirin, ya, Ibnu Sirin rahimahullah, pernah ada seorang pendengar, dia mendengar seorang laki-laki berkata kepada orang lain, fa'atu ilaika wa fa'atu wa fa'atu muslim. Dia mengatakan, aku dulu pernah berbuat begini dan begitu kepada, apakah kamu tidak ingat? Maka Ibnu Sirin berkata, dia dengan menegurnya, uskut pada khairul ma'rufi tidak usia, ya, diamlah kau, jangan seperti itu, ya, karena tidak ada perbaikan pada perbuatan yang suka dihitung, suka diungkit-ungkit, ya. Ini kebaikan kita kaum muslimin rahimahumullah, padahal untuk kita sendiri, untuk kebaikan kita sendiri. Jangan sampai malah menghancurkannya dengan tidak memiliki hal tersebut. Kita lakukan kebaikan kepada orang lain, ya, lupakan, jangan pernah mau menunjukkan. Biarlah kita mengetahui yang ada ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan pahala yang luar biasa dari pahala kebaikan atau sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Bukankah harapan orang-orang yang mati adalah agar mereka bisa bersedekah? Yang sering kita mendengar dari Rasulullah, la asfaddaqa wa aku dinas sorry. Ini harapan orang yang mati. Seandainya mereka bisa hidup kembali di dunia, bisa beramal soleh lagi di dunia setelah kematian, yang sesuatu yang tidak mungkin, harapan yang mustahil bagi mereka. Tapi kalau ada seperti itu, apa yang dilakukan mereka? La asfaddaqa, ini bisa bersedekah. Karena apa? Karena dia melihat langsung, tahu pahala yang luar biasa Allah memberikan kepada orang, tahu besar sekali. Nah, kalau hidup lagi di dunia seperti ini bisa bersedekah. Wa aku dinas soleh, dan termasuk bagian dari orang-orang yang soleh, ya. Maka keistiqomahan kita dalam sholat berjamaah, dalam mengaji, dalam berbuat kebaikan, ya, ini adalah harapan orang-orang yang sudah mati. Jangan sampai kita berharap seperti ini ketika kita sudah mati. Namun dari ini mumpung masih ada di dunia, masih diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaatkan waktu ini untuk takwa, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Jadi apapun kebaikan yang kita ikuti, nah ini ada pahalanya bisa hidup, pahalanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ibnu Battallah rahimahullah berkata, al-imtinan mubtilun li anil sadaqah, mengungkit-ungkit pemberian bisa menghilangkan pahala sedekah. Rugi sekali. Kita sudah capek bekerja, misalkan berusaha menghasilkan uang dan sebagainya, lalu tidak bersedekah untuk mendapatkan pahala dari Allah. Ada satu dosa yang tidak biasa diungkit pemberian tersebut, dihitung pemberian tersebut, disebutkan kepada orang yang diberikan, maka ini sia-sia pahala, tidak akan mendapatkan pahala dari sedekah tersebut. Kemudian Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, la yakunu man ghaliban illa 'anil hubbi wal kibri wal ujub wa nisyani billahi ta'ala bima an'ama Allahu 'alaihi. Secara umum kata Imam Al-Qurtubi, orang yang terkena penyakit al-man, suka mengundi pemberian, ini tidaklah muncul kecuali pada diri orang yang memang jiwa ini bakhil. Apa bakhil? Pelit, ya. Orang yang pelit itu biasa seperti itu, ya. Orang yang sayang dengan hambanya, berkurang sedikit saja, udah kepikiran, udah cari capek-capek, lalu dia bersedekah, udah kepikiran, kenapa saya sedekah, misalnya, kenapa saya mau beri, kenapa saya mau beri. Orang seperti itu, jiwa-jiwa batin seperti itu masih akan terkena penyakit al-man, suka mengungkit pemberian kepada orang lain. Wajib,
Demikian apa? Orang yang sombong. Ini biasa tadi. Karena orang sombong kan perkataan itu suka menyakiti. Karena merasa dirinya mulia, lebih mulia daripada orang lain. Apalagi dia diberikan kekayaan. Ini biasanya tambah sombong. Udah ini pasti ya keumumannya kalau benar jadi alman ini suka memberi pemberian kepada orang. Walau juga orang itu suka bangga dengan dirinya, bangga dengan ibadah yang dia lakukan, bangga dengan harta yang dia miliki. Ada orang seperti itu biasa terkena menjadi atau terkena ini perbuatan dosanya. Alman suka memberi pemberian kebaikan kepada orang. Warisnya rupiah dan orang-orang yang lupa dengan kenikmatan diberikan oleh Allah. Allah berikan nikmat kepada harta benda, kesehatan, ya, kemudian kekuatan, kesehatan. Dia lupa, ya, lupa dengan Allah. Dia menganggap semua yang dia miliki adalah hasil dari payah sendiri, bukan dari Allah atau bukan apa namanya berkat rahmat Allah. Ada orang seperti itu. Ini kan harta saya usahakan sendiri, hasil kerja keras buat apa saya memberi? Ketika memberi, dia pun langsung begitu. Ya, ketika ada permasalahan dengan orang yang baik, langsung diingat kebaikan yang pernah dilakukan. Nah, dia lupa bahwasanya Allah masih sayang dengan harta yang diberikan. Ini bukan untuk dibanggakan, tapi digunakan untuk mencari Allah. Ya, orang yang kaya bisa selamat ya dengan menjadikan kekayaan tersebut digunakan di jalan Allah. Kemaslahatan umat, untuk kemakmuran masjid, ya, untuk membantu orang yang membutuhkan, untuk menyambungi anak dia menimpa diri sebagainya. Nah, ini yang akan dirasakan. Beda dengan orang yang mengumpulkan harta yang sedekah. Ini mungkin di dunia dia tidak akan merasakan semua, bahkan ketika mati pun tidak akan dibawa ke dalam kubur. Di akhirat dia tidak akan mendapatkan kebaikan dari manusia. Coba kalau kita salurkan, kita tabung di tempat-tempat di masjid, kita tabung dengan mewakafkan berbagai kebutuhan di masjid. Kemudian kita berikan kepada yayasan-yayasan yatim atau pakai bisnis seperti itu. Ini teman-teman, ya, hartanya jadi berkah. Ketika di kuburan akan dapat penerangan, ya, pencarian. Kemudian di akhirat dia akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa yang diberikan oleh orang-orang yang mati. Saat ini ibu ingin seperti itu, ingin bisa mendapatkan pahala. Nah, ya, dunia harta kalau tidak dilakukan perbaikan menjadi orang diwaris, tapi yang disedekahkan ini akan merasakan kebaikan di dalam kubur dan juga di akhirat. Kaum muslimin rahimahumullah. Kemudian sebagian ulama salaf berkata, al-manu mafsadatus shani'ah, ya, mengumumkan pemberian bisa merusak pelakunya sendiri, ya, jadi menjadikan dia memiliki karakter buruk, memiliki penyakit hati seperti itu kalau orang suka memberi pemberian. Wakilnya mantan Nabi ma'rufihi asqata syukri, dan dikatakannya bahwa siapa yang memberi pemberian maka akan hilang rasa syukurnya. Betul ya? Jadi kita sudah diberikan harta, lalu kita karena sayang dengan apa tersebut memberi, jadinya menyesal, ya. Nah, inilah rasa syukur. Padahal langsung memberi Allah. Tidak semua orang diberikan harta seperti dia misalnya, tapi dia malah mau memberi pemberian, ya. Sementara hartanya masih baik. Berbeda dengan ada sebagian orang yang saleh, misalnya sebulan nasi dia memberikan melupakan, ya, dari banyak bersyukur kepada Allah. Nah, ini ada yang dibayar.
Jangan suka menghitung kebaikan yang kita lakukan. Tugas kita di dunia ini beramal, ya, sebanyak-banyaknya tanpa harus menghitung, tanpa ada catatan di rumah. Misalnya, pagi ini saya salat subuh, pagi ini saya sedekah sekian. Kalau kebaikan yang kita lakukan sudah ada dalam catatan, sudah ada di kiri kanan kita ini, sudah ada yang ditugaskan. Malah untuk mencatat amal kebaikan, udah, jangan kita menghitung. Bahkan hendaknya kita kalau bisa, udah melupakan semua itu. Tugas kita udah perbanyak amal sore tanpa harus menghitung amal sore kita, amal lagi kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Waman ujiba bi amalihi di ta'atihi. Barang siapa yang merasa bangga, merasa takjub dengan amalnya sendiri, mungkin dia merasa paling rajin, saya ibadah, subuh datang paling awal, setelah itu mandi, baca Quran, sholat Allah, sedekah. Dengan banyaknya amalan tersebut, dia merasa bangga, rasa ujub tersebut, ya, ini bisa menghilangkan pahala. Hati-hati, kita ini kalau dibandingkan dengan surga, amalan kita ini belum surga. Makanya kata para ulama, satu buah di surga, misalkan buah apel di surga, dengan amalan yang kita lakukan sampai akhir hayat kita ini belum surga, tidak bisa menanggung hal tersebut. Oleh karena itu, jangan pernah merasa bangga dengan amal yang kita lakukan sebagai amal ini belum seberapa dibanding surga yang Allah sediakan. Makanya kata Nabi SAW, kau melakukan rahmat Allah, kau melakukan kasih sayang Allah kepada manusia, tentu manusia tidak pantas untuk masuk surga, karena amalannya ini belum sebanding, dia tidak sebanding dengan apa yang Allah sediakan berupa nikmat yang sangat luar biasa di surga. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, mengukir sedekah ini termasuk dosa besar. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Kabair, kitab Al-Kabair karena Imam Al-Ghazali, disebutkan bahwa al-man ini termasuk di dalam kabair, termasuk dosa besar. Demikian lagi Ibnu Hajar Al-Fathul menyebutkan bahwa al-man min al-kabair, jadi dalam kitabnya Az-Zawajid, al-man termasuk dosa besar. Bahkan kalau lebih jauh, kita bisa melihat bahwa perbuatan mengutip pemberian kepada orang lain ini disebutkan ya, di dalam hadis-hadis, termasuk perbuatan yang bisa menghilangkan pahala dan akibat-akibat buruk lain. Kita akan sebutkan di antaranya. Yang pertama, dia tidak akan memperoleh kemahalan dan kebaikan yang dia lakukan. Sebagaimana tadi di ayat jelas sekali disebutkan, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah tsumma la yunfiquna ma anfaqu manna wa adha. Orang yang bersedekah lalu tidak menyebut-nyebut pemberian, tidak menyakiti hati si penerima, maka dia mendapatkan pahala luar biasa dari sisi Allah. Sebaliknya, orang-orang yang menyebut-nyebut pemberian, menyakiti hati si penerima, berarti dia tidak akan mendapatkan pahala. Rugi sekali orang yang melakukan demikian. Baik. Kemudian orang yang melakukan demikian tidak akan diterima alasan dan tebusan kalau dia dihilangkan seluruh pahala kebaikan. Ya, jadi dia tidak bisa menebus lagi dengan apa? Misalkan dia ingin menebusnya dengan harta yang banyak karena sebab perbuatan mungkin tersebut, ya pahala kita hilangkan, dikembalikan. Tidak bisa. Tidak ada pilihan lain kecuali hilang pahala. Ini ya, sampai sini. Dikatakan di dalam hadis riwayat Tabrani, "Talaqal la yuqarrabu dan usamma mana anda." Ada tiga golongan di mana Allah tidak menerima alasan dan tebusan dari untuk mengembalikan pahala yang tidak tersebut. Ya, selain itu memang akibat seperti itu,
nggak bisa dikembalikan Pak. Yang pertama adalah akun. Akun ini orang yang berhak pada orang, ya. Ibadah-ibadah yang dia lakukan ini akan hilang pahalanya ketika dia berbuat durhaka kepada orang tua. Ini mengerikan sekali. Dan dia tidak bisa menembus dengan kebaikan-kebaikan apapun, ya. Karena ini dosanya luar biasa, durhaka kepada orang tua. Wahandan, yang kedua, orang yang suka memungkit kebaikan kepada orang lain. Wamukadzibun bil qadar, orang yang mendustakan takdir. Jadi suka membantah atau tidak mempercayai bahwa apa yang menimpanya adalah takdir dari Allah. Ya, dia suka menganggap bahwa takdir Allah itu buruk, pada takdir Allah tidak adil. Nah, ini hati-hati ucapan tentang masalah takdir ini luar biasa berarti. Nah, kemudian yang selanjutnya dikatakan di sini, kelak di akhirat dia tidak akan diajak bicara oleh Allah. Allah tidak akan melihatnya dengan pandangan kasih sayang dan tidak akan disucikan dari dosa-dosa. Sebutkan dalam hadis riwayat Muslim, "Talafatun la yukallimuhum Allah yaumil qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yusallihim wa la ma'amaluna." Ada tiga golongan Allah tidak akan mengajak bicara pada hari kiamat. Tidak akan dipandang dengan pandangan yang sayang, tidak akan disucikan dan baginya azab yang pedih. Siapa mereka? Al-Muslim, pertama, orang yang isbat. Udah paham ya penjelasan tentang isbat. Wal-banan, dan juga orang yang sudah memberi pemberian. Wal-munabbi'u sil'atahu bil halil kadhib, orang yang melariskan dengan sumpah palsu. Ya, misalkan menyebutkan demi Allah barang ini mulus, tapi kok saya tidak setelah dibeli dibawa uang banyak sudah diganti yang menjadi KW berapa ya? Ini banyak kasus itu ya. Nah, ini orang-orang yang kelak di akhirat akan mendapatkan balasan-balasan seperti ini. Nah, kemudian ada lagi hadis yang baik, ya, hadis yang An-Nasai sebutkan. Ada tiga orang yang Allah tidak akan melihat mereka di hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki, dan dayus, jelas lainnya. Kemudian ada tiga orang yang tidak akan masuk surga, artinya diancam tidak akan masuk surga jika dia terus melakukannya. Yang pertama, anak-anak lima tidak ini. Ini orang yang durhaka kepada orang tua. Wal muddiu 'alal khamri, orang yang kecanduan minuman keras. Wal mannan lima a'ta, dan orang yang suka mengungkit-ungkit apa yang diberikan kepada orang. Nah, ini orang-orang yang diancam tidak akan masuk surga. Nah, sehingga kaum muslimin rahimahumullah berdasarkan ayat dan hadis yang tadi kita kaji, maka dosa ini luar biasa, bisa berupa perbuatan ataupun ucapan. Ketika kita mengungkit-ungkit atau ketika kita menyakiti, ya, baik dengan perbuatan atau ucapan tadi, ya, ini termasuk bagian dari dosa besar yang bisa menjadikan kita di dunia akhirat. Oleh karenanya, ketika kita memberi, maka niatkan semuanya ikhlas karena Allah. Biar Allah yang akan membalas kebaikan kita, dan pas kebaikan kita sekecil apapun semuanya sudah tercatat, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kebetulan saya acara yang mau menanyakan pagi ini. Silakan jika ada yang ditanyakan satu atau dua sebelum saya akhiri. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, baik. Jazakallahu khairan katsiran. Betul ya. Namun perlu catatan di sini, Pak. Ketika berdoa, ada berdoa itu adalah kita harus meminta ampun kepada Allah. Karena kita ini orang yang terlalu banyak dosa. Maka salah satu ada doa adalah kita menjadikan diri kita ini diampuni dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa yang paling pertama yang harus kita panjatkan adalah istighfar agar Allah meminta agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini yang pertama. Yang kedua, betul, ada salah satu di antara wasilah agama yang dikabulkan adalah dengan wasilah amal soleh yang kita anggap paling utama, paling luar biasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih mengenai kisah 3 orang yang bergabung di dalam gua berbeda. Bagaimana ketika ingin keluar, bagaimana caranya? Maka mereka pun berinisiatif masing-masing yang berdoa kepada Allah dengan wasilah amal soleh yang dulu pernah mereka kerjakan dan yang dianggap luar biasa. Nah, ketika mereka melakukan demikian, maka Allah mengendaki batu tersebut yang bergeser sedikit demi sedikit 3 kali dikatakan, sehingga mereka bisa keluar. Ini tidak mengapa, karena yang dilarang di sini adalah menyebut-nyebut di hadapan, ya, di hadapan orang yang kita beri bantuan, yang bukan menyebut-nyebut kebaikan sebagai wasilah, kecuali kalau tadi menyebut kebaikan menghitung, nah ini dilarang. Menghitung misalnya dalam buku, ya, pagi ini saya melakukan kebaikan ini buat apa? Tidak ada kebaikan, ya, tidak ada manfaat, bukan itu kebaikan kita. Dan ini pun catatannya, kebaikan yang dalam doa itu adalah kebaikan kita anggap paling utama, bukan seluruh kebaikan, ya. Jadi bukan seluruh kebaikan kita jadikan wasilah dalam doa kita. Dan sebetulnya tanpa menyebutkan hal tersebut, ya, tanpa menyebutkan hal tersebut, ya. Jadi kita kalau berdoa yang paling utama adalah menyebut asma Allah yang sesuai dengan apa yang kita tidak. Allah mana? Kita ingin ilmu, ya kan? Maka sebut nama Allah Al-Alim, ya. Kita ingin rezeki yang banyak, sebut nama Allah Ar-Razzaq. Ini apa namanya, ada seperti itu. Dan kalau mengatakan boleh dan tidak, ya, sebutkan istilahnya amalan yang paling terbaik yang kita mengerjakan, silakan, ya, silakan. Cuma apa namanya, di antara kita cukup kita menyebutkan nama Allah sesuai dengan apa yang kita minta. Pengen misalkan apa namanya, diberikan rahmat kasih sayang, ya rahmat, ya rahmat, misalkan pengen diampuni, ya kau ini sudah berfungsi dengan hal tersebut. Insya Allah ini termasuk bagian dari adat dan berdoa. Tinggal adalah kita misalkan menjauhi hal-hal yang terhormat, dari mulai makanan, minuman, dan usaha yang kita lakukan jauhi. Jadi usaha semuanya adalah dari hasil yang halal dan makanan yang halal. Insya Allah ini dijauhi. Demikian ini sedikit tentang doa. Dalam berdoa juga, sebelum kita mulai doa, kita memuji Allah terlebih dahulu, memuji Allah. Dan juga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doa seorang tidak akan dikabulkan, ya, ketika dia tidak bersolawat. Artinya kita dianjurkan bersolawat terlebih dahulu, bersolawat kepada di awal dan di akhir. Ya, solawatnya ringan saja. Ya Allah SWT ada Muhammad, yang ringan seperti itu. Tidak usah sholawat ibrahimnya, meskipun sholawat ibrahimnya itu bukan. Nah, jadi puji Allah dengan nama-nama yang mana tidak, kemudian bersolawat kepada Nabi, kemudian meminta ampun lebih dahulu. Karena jangan langsung, ya, jangan langsung kita meminta yang tinggi, rezeki atau apa. Minta ampun lebih dahulu.
karena pasti kita manusia yang banyak melakukan dosa. Setelah itu baru kita meminta kepada Allah ya, sesuai dengan nama kalau bisa panggil namanya, baru kita apa yang kita ingin. Dan Allah adalah sebaik-baik panggilan juga, sebaik-baik panggilan kita. Beda dengan meminta kepada orang lain. Terkadang kalau kita satu kali diberi, mau minta bantuan orang lain rada ini ya, rada kesana ini orang ngeluh terus minta terus sama Allah. Beda dengan Allah ya. Allah semakin kita meminta, Allah semakin ya, dan Allah benci kepada orang yang jalan berdoa, apalagi tidak berdoa sama sekali. Terus minta kepada Allah ya, termasuk yang kalau salah satunya boleh dan tidaknya dengan amal soleh tidak akan paling utama, tidak mengamalkan dan yang jelas menyebutkan dan ini tidak akan menghilangkan yang pahala dari kebaikan-kebaikan selanjutnya seperti ini. Nah, ada satu lagi. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah ya. Jazakallah khairan. Nah, kembali ke hati semuanya, karena ini urusan hati. Yang mengetahui ikhlas atau tidaknya, yang mengatakan hal tersebut. Kalau dia tujuannya memotivasi, ya, maka bagus supaya anak cucunya nanti melakukan hal seperti itu. Tapi kalau niatnya ingin membanggakan amal sebelumnya, maka ini kan dampaknya seperti itu. Jadi kembali ke masalahnya yang berbeda, dan ini urusan antara dia dan Allah seperti ini yang akan bersingkat nanti di akhir. Kalau niatnya bagus, alhamdulillah jadi pahala. Tapi kalau niatnya jelek, ini akan menghilangkan pahala seperti itu. Karena yang namanya sedekah yang disebutkan dalam beberapa ayat dan hadis, ini bisa dua cara, bisa sembunyi-sembunyi, bisa terang-terangan. Yang terang-terangan tujuannya adalah untuk motivasi. Misalkan di satu kampung ya, untuk memotivasi sulit kan orang harus dimotivasi. Maka disebutkan si fulan telah bersedekah ini, gimana dengan yang lain? Padahal si fulan itu orang yang biasa-biasa saja. Maka orang-orang kaya akan terkenal, si fulan saja bisa, masa saya nggak bisa. Seperti ini kan tujuannya bagus. Disebutkan sedekah apa, sedekah terang-terangan saya memberi ini, maka orang-orang di belakang itu bisa memberi ini pun sama ya, boleh ya, demi memotivasi dan membuat orang jadi berbuat kebaikan. Ini tidak mengapa ya, asalkan yang kebaikan, tidak ada rasa ujub atau iri seperti itu. Nah, jadi kembali ke niat dalam hati baik. Kalau niatnya bagus, memotivasi agar anak cucu dia berbuat kebaikan yang sama sepertinya, ini bagus, berpahala. Jadi kalau niatnya buruk, ini bisa menghilangkan pahala. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.